Halo, Assalamualaikum sahabat tani. Selamat siang, selamat beraktivitas. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan tajar hidup rambatan pohon lada ya sahabat tani. Seperti di video-video saya yang lalu-lalu, bahwa memang benar di tempat kami di Lampung Timur, tanaman pohon lada kami menggunakan tajar hidup ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di bulan-bulan ini, itu kita terkena gelombang panas matahari yang sangat terik ya sahabat tani. Itu kalau kita rasakan ketika memasuki bulan Ramadan sampai hari ini, masih terasa terik mataharinya ya. Juga hawa panas yang ditimbulkan ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk untuk tanaman pohon lada kita. Dan akibatnya pohon lada ini banyak yang menguning daun-daunnya, dan banyak juga daun-daun menguning dan berguguran ya sahabat tani. Seperti yang kita lihat saat ini pohon lada yang sudah mati ya. Entah ini disebabkan oleh jamur upas atau memang terkena dampak dari gelombang matahari di bulan-bulan ini ya. Tetapi memang pohon lada ini alergi sekali dengan panas yang terlalu terik ya sahabat tani. Dan juga alergi dengan hujan yang terlalu intens ya, yang terus-menerus. Ini juga mengakibatkan pohon lada ini mati akibat jamur Phytophthora karena tanahnya terlalu becek dan terlalu basah ya sahabat tani. Mengakibatkan banyak sekali bakteri-bakteri jahat yang timbul dari dalam permukaan tanah. Seperti yang kita lihat saat ini, bahwa pohon lada di tempat kami ini karena menggunakan tajar hidup berupa pohon dadap, pertumbuhannya ini tidak sama dengan pertumbuhan pohon lada yang menggunakan tajar mati. Kalau pohon lada yang menggunakan tajar hidup seperti yang kita lihat di kebun saya ini pertumbuhannya memang tidak gemuk ya, dan cenderung terus mengarah ke atas. Kalau tajar mati yang digunakan ini cenderung dia pertumbuhannya ke samping ya, tetapi tingginya tidak sampai 6 meter, paling sekitar 3-5 meter. Karena kami menggunakan tajar hidup ya, pertumbuhannya seperti ini sahabat tani. Jadi pohon ladanya terlihat kurus-kurus dan pertumbuhannya terus menjulur ke atas. Nah sahabat tani, kenapa kami menggunakan tajar hidup berupa pohon dadap? Karena ini untuk melindungi tanaman pohon lada kami. Jadi ketika sinar matahari ini terlalu terik atau ada gelombang panas seperti saat ini pohon lada kita ini terlindungi dari terik sinar matahari. Jadi ranting-ranting yang di atas nanti itu akan melindungi, akan mencegah masuknya sinar matahari secara langsung ya sahabat tani. Itu keutamaannya. Jadi selain daripada itu sahabat tani, setelah akar pohon ladanya ini menempel di pohon dadapnya, secara otomatis nanti akar ini akan menghisap sari-sari makanan dari pohon dadap tersebut. Karena memang pohon dadap ini batangnya cenderung berair ya sahabat tani, jadi dia terus terasa sejuk untuk perakaran yang mengikat pada pohon dadap tadi. Jadi saran saya sahabat tani, bagi para petani yang masih mau menanam atau masih belajar menanam pohon lada seperti saya, gunakan pohon dadap atau pohon kapuk ya. Supaya apa? Supaya ketika panas sinar matahari atau kemarau itu tidak sampai menyinari secara langsung kepada pohon ladanya. Dan ini juga akan menambah atau memperpanjang kehidupan
pohon lada tersebut. Berbeda dengan pohon tajar mati yang digunakan untuk rambatan pohon ladanya. Yakin masih bisa berumur panjang atau tidak mengalami satu kematian ketika sinar matahari ini langsung menembus menyinari pohon ladanya, kecuali di atasnya kita gunakan pelindung ya sahabat tani. Dan perawatannya juga cukup gampang ya. Ketika misalnya pohon dadap ini sudah terlalu rimbun, kita cukup pangkas beberapa ranting pohon dadapnya, lalu nanti sinar matahari akan kembali menyinari kebun ladanya ya sahabat tani. Jadi cukup mudah ya untuk menanggulangi ketika pohon lada ini terlalu gelap ya atau terlalu rimbun. Dan secara perawatannya juga gampang sekali. Ketika memasuki musim pembuahan atau musim tanam ya setelah kemarau, ya kita cukup pangkas pohon dadapnya seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang kemarin tentang pemangkasan tajar hidup pohon lada. Simak ya sahabat tani. Makanya sahabat tani, kita saja yang menggunakan tajar hidup rambatan pohon lada ini masih berisiko ketika terlalu terik matahari menyinari kebun lada kita, apalagi tajar mati yang tidak ada naungan sama sekali ya. Jadi ini keutamaan atau keunggulan pohon lada yang menggunakan tajar hidup. Dan umurnya sudah dipastikan panjang, kecuali memang pohon lada ini terserang penyakit ya, berupa busuk pangkal batang, atau jamur Phytophthora, atau penyakit-penyakit yang lain yang memang kita tidak bisa prediksi. Seperti juga cuaca yang tidak menentu kehadirannya ya sahabat tani. Oke sahabat tani, begitu tadi pengalaman saya soal saya menggunakan tajar hidup rambatan pohon lada dan saya bagikan kepada teman-teman yang mau menanam dan juga yang masih melakukan perawatan pohon lada menggunakan tajar hidup seperti saya ini ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.